Gawat, Matahari Department Store mau tutup 13 gerai. Atau ini cuma buat efisiensi doang? Yuk kita bahas videonya di kali ini dan stay tune karena di akhir video gue bakal bahas dari sisi technical analisa. Jadi berita terbaru dari PT Matahari Department Store (TBK), mereka memutuskan untuk menutup 13 gerai tahun ini. Awalnya mereka hanya merencanakan 10 gerai, tapi ternyata jumlahnya meningkat. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukan penyesuaian yang selektif terhadap portofolio gerai mereka. Matahari saat ini memantau 20 gerai yang ada dalam daftar watchlist mereka. Ini adalah langkah yang cukup berani, dan bisa jadi sinyal bahwa mereka ingin fokus pada gerai yang lebih menguntungkan saja. Dari total 147 gerai yang mereka operasikan per 30 September 2024, jumlah ini turun dari 154 gerai di akhir tahun lalu. Jadi kita bisa lihat ya, ada penurunan yang cukup signifikan. Tapi ini juga belum bisa jadi kesempatan untuk mereka memperbaiki performa. Selain menutup gerai, Matahari juga sedang mengembangkan strategi omnichannel mereka. Mereka sudah mengintegrasikan lebih dari 75% vendor konsinyasi ke dalam portal pemasok mereka. Artinya, variasi produk yang tersedia secara online semakin banyak. Mereka juga membuka official store di beberapa marketplace terkemuka. Dan jangan lupa, platform Shop and Talk mereka juga sedang diperbarui untuk meningkatkan pengalaman belanja online. CEO Matahari, Monish Mansukhani, bilang bahwa mereka bertekad untuk terus beradaptasi dengan perubahan di pasar. Ini adalah langkah yang cerdas, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang cukup menantang. Ngomong-ngomong soal tantangan, mari kita lihat kinerja keuangan Matahari. Hingga September 2024, penjualan mereka turun 1,4% year on year, menjadi 9,48 triliun rupiah. Pendapatan bersih juga turun 1,3%, menjadi 4,91 triliun rupiah. Tapi ada satu hal yang menarik. Margin kotor mereka tetap stabil di 34,6%. Ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan turun, mereka masih bisa menjaga profitabilitas. EBITDA mereka juga mengalami penurunan 4,8% menjadi 1,08 triliun rupiah. Manajemen tetap optimis dan menargetkan EBITDA sebesar 1,2 triliun rupiah hingga akhir tahun. Ini adalah sinyal positif bahwa mereka masih punya rencana untuk terus bangkit. Manajemen Matahari juga mengungkapkan beberapa inisiatif strategis untuk memperkuat daya tarik mereka di segmen pelanggan baru. Mereka sedang mengembangkan merek Suko dan merencanakan peluncuran merek eksklusif baru yang menyasar konsumen muda. Mereka memanfaatkan riset pasar dan keterlibatan konsumen untuk memposisikan merek mereka dengan tepat. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan awareness dan menciptakan penawaran produk yang menarik bagi pelanggan. Jadi apa kesimpulannya? Matahari memang menghadapi beberapa tantangan, tapi mereka juga menunjukkan kekuatan dalam strategi dan adaptasi. Penutupan gerai bisa jadi langkah yang tepat untuk fokus pada performa yang lebih baik. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang Matahari, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Kita diskusi. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Kurikulum Saham Indonesia. Dan sekarang, mari kita masuk ke analisis teknikal. Jujur aja ya, secara teknikal memang sangat tidak menarik kali saham LPPF ini. Bahkan sekalipun misalnya gue naikin time frame ke weekly, atau ke monthly sekalian. Tetapi memang kalau lo meyakini dengan performa kinerja fundamental yang bagus dan mau mencari momentum, sebenarnya LPPF ini sama Matahari, dia sedang berada di dekat support area yang cukup kuat secara historikalnya sejak Oktober 2020. Jadi dia sudah hampir mendekati low harga terendahnya di November 2020, yaitu di harga 865. Hanya saja kalau sekarang entry di harga 1440, jarak stop loss untuk sampai ke 865 itu cukup jauh ya. Kurang lebih masih ada downside sekitar 40%. Jadi kalau misalnya untuk swing jangka panjang, memang cukup sangat berisiko. Kesimpulan dari gua secara teknikalnya, gua akan menunggu minimal dia bisa ngelewatin 2430. Jika itu terjadi, baru itu akan mulai menarik untuk uptrend jangka waktu singkatnya. Kalau itu belum terjadi,
gue nggak akan pantau sama sekali untuk saham LPPF ini. Dan ini tentunya disclaimer on, keputusan trading, keputusan investasi tetap ada di tangan kalian. Selalu gunakan money management dengan bijaksana dan disiplin dalam trading plan. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga investasi kalian selalu menguntungkan. Seperti biasa, happy investing!